siang, kembali lagi bersama saya Yudhistira Kurnia Sriwirya dalam praktikum pengenalan potensi insan agribisnis. Dalam materi kedua ini, kita akan mempelajari tentang PSP atau Personal Strategic Planning. Nah, teman-teman mau tahu kan apa itu PSP? Langsung saja untuk bertemu dengan Kak Cika. Kak Cika, silakan. Ibu, saya kan masih bingung nih tentang PSP itu sebenarnya apa. Ibu bisa tolong contohin nggak sih PSP itu seperti apa? Oke. Jadi gini, kita ini kalau mau membuat PSP, pertama kali harus memulai dari mengenali diri kita, ya. Diri kita. Kita tahu tentang diri kita. Nanti mungkin dibantu dengan slide-slide ya. Kalau akan ada slide-slide-nya. Jadi yang ada di slide-slide tersebut teman-teman bisa isi nanti di rumah ya. Jadi pertama adalah mengenali makna sukses. Tadi yang pertama, titik pertamanya. Mengenali makna sukses bagi diri kita karena akan berbeda-beda dengan orang lain. Dan itu benar-benar yang jujur dari diri kita. Apa ya gambaran saya sukses secara profesional, secara pekerjaan? Apa ya gambaran sukses saya secara personal life? Seperti berkeluarga itu seperti apa? Atau saya ingin sendiri memang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah kita kenali itu sukses, kita mulai mengenali passion kita. Nah, ini agak panjang nih kalau passion itu ya. Passion itu kan sesuatu yang menjadi daya pendorong dalam diri, berasal dari diri kita. Sehingga awal dari passion itu adalah kita mengenali hal-hal yang pertama bisa paling mudah itu tahu tentang apa yang kita suka. Yang paling kita suka untuk lakukan. Kedua, yang kita bangga untuk lakukan. Kalau saya melakukan ini bangga banget, seneng banget itu ya. Nah, ini adalah dua kata kunci sebetulnya kalau di passion. Yang ketiga adalah hal-hal yang itu kalau diambil orang kita marah. Itu pasti passion kita. Hal-hal yang kalau diambil orang, kesempatan itu diambil orang kita marah. Itu pekerjaan itu dikasihkan orang kita nggak suka, nggak marah gitu ya. Itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan passion. Lalu juga bisa kita bantu dengan kalau passion itu kebalikan dari hal-hal yang kita benci atau hal-hal yang kalau itu ada bikin kita marah. Nah, itu passion. Kemudian juga bisa dibantu dengan hal-hal yang kalau kita belajar itu udah seneng dan nilainya bagus tuh mata pelajarannya apa. Kalau anak-anak SMA dulu apa, atau kalau udah kuliah mata kuliahnya apa. Lalu orang tuh paling sering nyari kita kalau pas apa sih? Nah, itu adalah passion. Kalau dijawab semua itu, jadi jawabnya juga jangan satu-satu ya. Masing-masing pertanyaan itu paling enggak 3 atau 5 gitu, 5 hal gitu ya. Memang nggak bisa cepet sih, harus reflektif kan kayak gitu. Itu kan intinya adalah ini adalah alat untuk menemukan passion kita. Jadi kita harus telaten tuh dengan menjawab pertanyaan itu. Bukan tersedianya jawaban asal 5, tetapi benar-benar jawaban yang dari diri kita, yang jujur dari diri kita. Nah, itu dua itu. Kita sudah punya visi dan kita sudah punya passion. Passion adalah daya pendorong yang ada dalam diri kita dan visi adalah daya penarik dalam diri kita. Sudah cukup? Tidak. PSP ini juga kalau kita belajar dari tokoh-tokoh yang sukses di dunia ya, kalau di akhirat belum tahu ya karena belum ada surveinya. Di dunia itu biasanya adalah orang yang tahan banting loh Mbak Cika. Jadi orang yang pernah gagal dan dia bangkit lagi adalah orang yang sukses. Kenapa kok seperti itu? Jadi orang itu kalau dia pernah gagal dan dari kegagalan itu dia bangkit, itu adalah contoh bagaimana orang tersebut mempunyai modal atau kekuatan. Atau selain gagal, kalau dia belum pernah gagal juga sudah pernah mengalami persimpangan jalan. Milih ini, milih itu, atau milih itu yang sama-sama susahnya tuh dipilih. Misalnya sama-sama nggak enaknya atau sama-sama enaknya. Nah, ini ciri-ciri orang yang sukses. Tapi kalau hidupnya lancar gitu aja, sukses terus, gampang dicapai, hati-hati. Di situ justru belum muncul tuh kekuatan diri. Life is never flat. Iya, life is never flat. Itu iklan rokok ya. Jadi yang disebutnya sebagai life moment. Mungkin nanti kalau di PowerPoint bisa dicari, itu diisikan di life moment. Berapa banyak life moment kita itu menunjukkan berapa kuat kita. Namanya kalau di psikologi resiliency.
Ya, resiliensi itu daya tahan kita terhadap stres. Sehingga kita bisa bangkit dari kegagalan menuju sebuah keberhasilan. Ini penting sekali untuk teman-teman kenali. Karena kalau itu belum ada berarti ada apa dengan hidupku kok semuanya serba mudah ya. Saya dulu waktu mahasiswa, bapak ibu saya dosen, kebetulan profesor di Gajah Mada ya. Terus semuanya sudah tersedia gitu loh. Mobil ada, motor ada, mobil lebih dari satu. Jadi kalau saya mau pakai motor juga lebih dari satu itu gampang gitu. Sarapan udah disiapkan gitu. Tapi saya punya teman itu kos. Dia dari luar Jawa ya, dari Sumatera. Kos. Kalau dia mau makan tuh susahnya setengah mati. Dia masih harus setrika baju, cuci baju, uang dari orang tuanya juga mepet banget. Dan itu ada beberapa teman yang teman main saya gitu ya. Kemudian saya mikir, nanti masa depan saya pasti akan kalah sama orang-orang ini. Kenapa? Karena hidup saya terlalu mudah. Sementara mereka sudah terbiasa berjuang sejak awal gitu ya. Maka saya kemudian semester 3 itu bilang sama ibu saya, aku gak mau dapat uang, aku mau cari kerja. Nah ini adalah cara kita mengenali, kok hidupku flat banget. Jadi saya mau menantang supaya saya punya moment of truth, saya punya life moment, saya punya sesuatu yang bisa saya gunakan untuk ngetes saya ini kuat apa enggak. Titik balik ya Bu? Iya benar. Nah itu bisa kita ciptakan bahkan life moment itu. Jadi kalau kita, tapi kan kalau kita nggak sadar hidup kita tuh gampang-gampang aja, mana bisa menciptakan dan menyadari aja enggak ya. Oh semuanya disediakan dan kita malah menikmati. Ya kalau akan seperti itu terus, kalau tidak gitu ya. Kalau saya dulu berpikirnya gini, ini kalau saya mau nanti berjuang di kemudian hari setelah saya lulus, dibandingkan dengan teman-teman yang pejuang itu tadi, saya pasti kalah. Karena hidup saya itu gampang banget ya, saya hidup di Jogja terus, orang tua saya ya begitu ya kan, semuanya sudah tersedia, kamar mandi gak pernah ngantri karena di setiap kamar ada kamar mandinya. Menurut saya itu easy. Dan itu membuat saya jadi tidak kuat. Malah buatlah cantangan dari situ. Saya nggak mau menerima uang dari ibu saya. Lalu apa yang saya lakukan? Kerja. Sambil kuliah saya kerja. Malam hari saya kerja. Saya menawarkan buku, dulu ada ensiklopedia yang saya tawar-tawarkan gitu. Terus satu paket ensiklopedia itu kalau laku saya dapat 250. Zaman dulu 250 itu udah gede banget ya. Karena SPP saya cuma 100.000. Jadi kalau saya berhasil menjual 3 paket buku aja sebetulnya saya sudah kaya raya itu 1 bulan gitu ya. Terus saya kerja di part time dulu di bioskop yang nyobain tiket gitu. Nggak malu, enggak, karena saya ingin mempertaruhkan hidup saya untuk bisa lebih kuat. Karena nggak bisa gratis ya, seperti itu tuh harus dilatih. Nggak bisa datang autopilot gitu loh, terus langsung datang kita terus punya daya juang tuh enggak. Sehingga pada saat kondisi sulit seperti corona begini, seperti ini, saya sudah terbiasa dengan resiliensi yang kuat. Mengapa? Karena sudah saya latih diri saya untuk bisa hidup di dalam standar yang orang itu tidak terlalu banyak memberi fasilitas ke saya. Sehingga saya harus berjuang mendapatkan tujuan dengan keterbatasan sumber daya. Nah itu life moment ya, dan ini penting. Hampir semua orang yang terkenal, yang sukses maksud saya, Bill Gates, siapa lagi? Mark Zuckerberg, siapa lagi? Sebutkan siapa aja, pasti dia punya life moment. Orang yang nggak punya life moment, dia kalau dicari di Google biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita sudah punya life moment, biasanya kita akan bisa berani bertarung lah di masyarakat ya toh. Tahan bantingnya ya, karena tahan bantingnya nggak takut gagal. Gagal itu sesuatu yang kalau itu sudah kita lampaui, oh iya aku malah justru belajar dari kegagalan. Itu kira-kira life moment. Nah selain life moment tentu saja orang itu juga harus tahu untuk meningkatkan kepercayaan diri, apa yang sudah saya capai dari kegagalan, prestasi apa yang sudah pernah saya capai. Kalau kita berbicara prestasi itu tidak atau jangan hanya terkungkung kepada prestasi akademik, karena bukan itu sebetulnya. Prestasi adalah saat kita bisa mengalahkan ketakutan diri kita, keterbatasan diri kita, atau kelemahan diri kita. Kita melakukan kemalasan kita itu udah prestasi menurut saya. Nah tapi itu kalau kita tidak tulis, kita nggak tahu sebetulnya kita sudah sampai di mana. Nah ini juga harus kita
tuliskan, harus kita kenali attainment kita itu apa, prestasi atau pencapaian kita itu apa. Kalau kita sudah punya visi, kita punya dorongan atau passion, kita tahu kita pernah gagal di mana, tahu pernah berprestasi di mana, maka kita bisa menuliskan life conduct kita. Life conduct itu kira-kira gini loh gambarannya. Oh, ternyata dari selama ini menuju ke cita-citaku, visiku, dreamsku, aku masih harus belajar apa saja. Dan belajar itu tidak, sekali lagi bukan dalam hal akademis ya. Belajar itu misalnya gini, kayaknya kalau begini nih aku masih harus meningkatkan atau belajar mengenai ketekunan. Saya misalnya harus belajar mengenai disiplin diri, time management. Mengapa? Karena pekerjaan saya itu banyak banget. Ya, ada di KPAID, saya kebetulan ketua KPAID Jogja ya. Kemudian ada di Reksodiah Utami, itu sebagai psikolog di sana, itu adalah penanganan kekerasan perempuan dan anak di provinsi ya. Kemudian saya juga di Spring Up, kemudian di beberapa tempat saya juga menjadi tenaga ahli. Nah, kalau orang dengan banyak sekali pekerjaan biasanya fokusnya jadi hilang. Nah, ini yang menjadi life conduct saya. Saya harus belajar persis bagaimana melakukan prioritizing supaya tidak mengorbankan keluarga, tidak mengorbankan tubuh saya sehingga saya jadi sakit gitu ya. Itu life conduct. Jadi tidak harus belajar secara akademis, atau kita sadari nih, wah kayaknya sekarang ini modelnya hampir semua menggunakan Korea ya, bahasa Korea ya, atau bahasa Cina gitu, Mandarin. Aku nggak tahu sama sekali tentang Mandarin, so I learn Mandarin. Itu life conduct saya. Orang kok sekarang pada pakai, misalnya ya, pada pakai atau menggunakan virtual meeting ya. Kok saya nggak banyak tahu ya tentang virtual. Maka saya life conduct-nya itu salah satu contoh life conduct ya. Nah, jadi tadi udah dapat berapa nih Mbak Cika? Udah ada passion, udah ada dreams, udah ada life moment, ya, attainment, life conduct. Ya kan? Udah dapat 5 ya? 5. Ya. Di dalam PSP, dan PSP itu kalau dibuat, saya sampai detik ini membuat PSP saya sudah 6 kali loh. Jadi jangan dipikir sekali aja selesai gitu. Kalau kita berubah pekerjaan, profil atau peran, biasanya saya akan membuat life moment PSP. Jadi dulu PSP pertama waktu saya bekerja sebagai dosen ya toh, masih bercita-cita sebagai akademisi murni, bagaimana itu saya bikin. Lalu berubah lagi jadi dosen tetapi saya aktif di Dikti, itu saya ubah life moment saya PSP saya. Kemudian saya masuk ke sebuah dunia mengenai perpsikologian ya, saya ubah lagi PSP-nya. Lalu masuk ke dunia politik, berubah lagi PSP-nya, dan seterusnya lah. Sekarang di KPAID saya selalu mempunyai PSP. Mengapa? Karena itu akan menjadi target saya, akan menentukan arah pekerjaan, arah yang mau saya lakukan seperti apa supaya saya tidak tersesat di tengah proses. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ini lagi pada mata kuliahnya praktikum ya. Di pertanian ini kan teman-teman harus tahu ya, positioning lah istilah kami ya. Kayak di perusahaan itu, PSP kan kita ambil dari perusahaan ya, harus tahu dong positioning teman-teman itu lagi di mana gitu. Nah itu kalau di perusahaan namanya analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat, ya kan? Kita harus tahu nih di antara sekian competitors itu gambaran saya kayak apa. Kita juga harus tahu di antara masa depan saya yang besok itu akan saya tuju, itu saya sudah seperti apa. Nah ini kalau di perusahaan namanya analisis SWOT. Jadi nanti akan menghasilkan strategi terhadap strength, weakness, opportunity, dan threat. Sama dengan hal ini. Tapi untuk membuat analisis SWOT, semua perusahaan kan pasti akan melakukan riset market, ya, market research. Market research yang pertama itu harus kita lakukan juga sama. Tentang apa? Ya tentang diri kita. Ya,
kita nggak akan tahu toh strength weakness kita kalau kita nggak melakukan riset pasar. Gimana caranya? Ya itu tadi, strength weakness itu harus kita cari betul. Kadang-kadang kita sok kepedean ya, aku tuh orangnya begini gitu, tapi enggak juga, sebetulnya orang lain melihatnya beda. Nah makanya perlu riset market ini, riset pasar ini. Jadi biasanya nanti teman-teman untuk ini bisa latihan loh, riset pasarnya ya. Dikasih tugas toh nanti di praktikum ini untuk mencari 5 orang teman nih. Boleh teman masa lalu, boleh saudara gitu ya. Nah, ya bisa orang tuanya juga ya. Terdekat ya Bu, orang terdekat yang paham, apa, betul. yang kita seperti apa. Jangan orang di pinggir jalan ditanya ya. Jadi yang udah tahu produknya, yang sudah tahu kita, itu kita tanya. Ini aku lagi dapat tugas dari kuliah untuk mencari tahu tentang diriku. Boleh nggak dibantu untuk menjelaskan 3 hal yang positif dan 3 hal yang negatif dari diri kita. Nah ini penting. Saya itu termasuk yang waktu membuat PSP pertama itu kaget setengah mati karena market research saya itu berbeda dengan SWOT yang saya selama ini pahami. Jadi waktu itu saya survei ke almarhum ibu saya baru saja meninggal ya, almarhum ibu saya. Di dalam hidup saya merasa sebagai anak yang penurut karena memang apa yang disampaikan ibu bapak itu biasanya saya akan lakukan gitu ya. Waktu saya lakukan market research kepada ibu saya tanya apa hal yang positif dan 3 hal yang negatif. Ibu saya itu mengatakan kamu itu yang positif ya, kamu itu sangat tegas, punya kepemimpinan yang bagus ya, kamu itu mandiri sekali, kamu determinis kata ibu saya. Istilah beliau itu determinis sekali. Nah, kelemahannya adalah saking determinisnya saya sebagai orang tua sama bapak itu nggak berani ngasih masukan ke kamu. Padahal saya merasa sebagai anak yang paling penurut. Ternyata saya adalah anak yang ditakuti oleh orang tua saya malah. Nah, itu kan luar biasa ya. Ternyata wow, pasar saya melihat saya berbeda. Dan itu sebuah informasi yang penting buat saya sehingga saya harus mengubah sikap kepada orang tua saya. Dan mungkin dengan orang lain juga, oh ternyata aku terlalu determinis ya, kayaknya aku terlalu kepedean gitu ya, terlalu yakin dengan apa yang saya pikirkan sehingga jarang mendengarkan dari orang lain. Nah ini salah satu keuntungan loh market research itu, nggak cuma untuk kuliah kan, untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri ke depannya Betul. apa ya Bu? Coba kebayang nggak kalau selamanya kita itu nggak pernah dengerin orang lain atau kita selamanya nggak tahu tentang hal yang negatif dari diri kita. Kita nyasar tapi nggak sadar kan? Kita nggak bisa evaluasi diri kita Betul juga ke depannya sekali. apa. Tepat. Nah, market research ini yang pertama ada 2 market research ya. Market research pertama adalah pada 5 orang yang Anda kenal, kemudian diminta untuk menuliskan 3 hal yang positif dan 3 hal yang negatif. 3 hal positif, 3 hal hal negatif. negatif. Tentu saja teman-teman harus inquiry itu apa ya? Memprobing. Apa itu? Menanyakan lebih dalam, kenapa kok kamu nilai begitu? Sama seperti tadi waktu dengan ibu saya itu. Hah? Jadi ibu nilai saya kayak gitu? Oh kenapa? Saya bilang gitu kan. Biasanya setelah WA kemudian saya telepon atau saya datang gitu. Kenapa kok saya dinilai begitu? Lalu penjelasannya bla bla bla. Nah diskusi itulah yang kemudian membuat kita menjadi lebih sadar tentang diri kita. Itu kalau bisa dilakukan akan sangat bagus ya. Kemudian bisa juga lewat email, apalah sih pokoknya yang penting teman-teman nanti bertanya ke orang lain. Belum pernah kan ya? Kayaknya pada belum pernah masih melakukan market research yang ini ya. Jadi dicoba untuk tanya ke pacarnya, dicoba untuk tanya. Tapi janji nggak boleh marah kalau dikasih masukan negatif. Jadi kita harus siap untuk terbuka. Ada zona nyaman dalam memberikan masukan pada diri kita. Oke, itu market research yang pertama. Lalu market research yang kedua. Kalau kita mau melakukan analisis SWOT, kita kan mesti harus tahu sebetulnya di depan itu ada kesempatan seperti apa. Maka market research yang kedua adalah kita bertanya atau melakukan riset terhadap kemungkinan profesi atau pekerjaan apa saja yang bisa, yang memungkinkan kita dapat lakukan setelah lulus. Nah, ini teman-teman harus lihat tuh, harus ditelusuri
di internet gitu ya, dicari mungkin wawancara dengan dosennya, mungkin wawancara dengan alumni. Basically sih di internet juga tersedia ya. Jadi profesi apa yang memungkinkan untuk kita apply atau kita lakukan. Bisa jadi memang ikut orang lain, bisa jadi itu adalah buka usaha, silahkan apa saja. Tapi seperti apa itu yang harus dijelaskan, yaitu pertama job desk-nya apa. Kalau itu adalah misalnya saya ingin buka usaha ya sebagai founder, sebagai apa saja yang harus dilakukan sebagai founder itu kan job deskripsi juga. Terus kalau ikut orang lain pasti ya ada misalnya sebagai product controller misalnya, itu job desk-nya kayak apa gitu ya, itu nanti dicari di internet ya, bagaimana kita bisa dapat informasi itu dan seperti apa kita apply-nya. Dan nanti kalau keterima pekerjaan seperti apa. Nanti kalau wawancara ini udah jadi bahan yang bagus banget tuh. Tadi kan kita bahas waktu di sesi segmen yang dulu ya, yang awal ya. Oke. Nah, dikumpulin. Nanti profesi apa saja, job desk-nya apa ditulis. Ya. Itu boleh 2, boleh 3 silahkan. Baru kemudian mungkin nanti dibantu ya, tolong ditayangkan setelah ini adalah PowerPoint-nya slide yang tentang My Euler E. My Euler E itu sama dengan analisis SWOT ya, analisis SWOT kita. Yang isinya adalah menyebutkan apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita ya. Kekuatan dan kelemahan itu ada di dalam internal, ada dalam diri kita. Tapi kalau yang ketiga namanya kesempatan. Dan yang satu lagi adalah ancaman. Itu pasti faktor yang ada di luar diri. Jadi eksternal. Kalau exploited atau kesempatan itu adalah sisi positif dari luar. Kalau ancaman adalah sisi negatif dari luar. Ya. Jadi kita punya ya kekuatan dan kelemahan dari internal dan kesempatan ya, opportunity atau exploited, dan resolve atau ancaman yang berupa dari luar, sisi negatif dari luar. 4 itu ketemu, kita analisis. Kalau kondisi kita kayak gini, kekuatan saya seperti ini, kelemahan saya seperti ini, kesempatan yang ada seperti ini, ancaman kompetitor saya seperti ini, lalu apa strategi yang harus saya lakukan? Ya, tentu saja untuk memenangkan, untuk meraih cita-cita saya, dream saya, apa strategi yang harus saya lakukan? Jadi dari analisis SWOT itu semua bisa mengevaluasi diri kita harus melakukan apa. Betul. Disitulah keluar strategi 1. Ternyata saya masih harus belajar banyak mengenai berbagai macam aplikasi IT di bidang pertanian, gitu ya. Ternyata saat ini saya masih harus belajar mengenai bahasa ini. Ternyata saya masih harus banyak menjalin networking ternyata saya masih harus memperbanyak menjual diri, maksudnya dalam tanda kutip menjual potensi ya, menjual potensi di media sosial, misalnya di LinkedIn dan lain sebagainya. Saya harus membuat LinkedIn dulu, saya harus ini. Jadi itu strategi-strategi, bentuknya semua untuk strategi adalah kata kerja. Kalau yang atas tadi ada kesempatan, kelemahan itu bentuknya sifat ya, ancaman juga, kemudian exploited kesempatan juga ya. Tapi kalau evaluasi ini bentuknya selalu kata kerja. Melakukan apa, harus ngapain, gitu ya. Itu My Euler E. Kenapa sih harus ada ini? Karena ini adalah sebuah penanda bagi kita untuk membuat plan, membuat rencana ke depan itu apa. Karena di evaluasi itulah nanti yang akan dijabarkan dalam planning. Dalam perencanaan strategis 5 tahun ke depan itu kayak apa untuk memenuhi strategi tersebut. Langkah-langkahnya ada di planning. Jadi dari semua itu kita bisa mengetahuinya dari Euler E itu. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi nanti kita lihat ya. Nah, kemudian slide yang berikutnya adalah di dalam PSP ini, setelah kita tahu semuanya sebelum kita membuat
semacam perencanaan, maka kita harus punya dulu nih brand. Brand itu apa sih? Iklan ya. Merek, sorry kok iklan, merek ya. Bu Sylvie ini mereknya apa? Oh, dia itu pasti arahnya ke arah pengembangan SDM. Berbagai macam pengembangan SDM ini gitu ya. Yang ada hubungannya dengan psikologi itu pasti dia tahu tuh gitu ya. Ya itulah kelebihan dia. Kalau ada masalah ini ya ke dia aja, nanti dia punya terapi yang banyak sekali. Gitu kan ya. Atau pendidikan, ya itu trademark atau brand yang ada di dalam diri saya. Mengapa orang bisa tahu brand? Ya karena memang saya keluarkan brand saya. Tapi adik-adik enggak bisa mengeluarkan brand kalau nggak punya passion, nggak punya informasi mengenai ULRI, nggak punya informasi mengenai passion kita apa, nggak punya informasi mengenai value yang kita pegang apa, nggak bisa. Brand akan muncul saat kita sudah punya itu dan kita bisa membuat sebuah atau saripati ya, brand itu kan saripati dari sisi positif kita. Nah itu nanti dibuat, ada slide-nya juga ya, my branding itu nanti ditulis, ditayangkan di sini ya, my branding itu adalah saripati dari apa yang disebut sebagai value, nilai hidup positif, kemampuan, potensi. Tapi saripatinya dalam satu paragraf, jangan lebih dari satu, karena merek karo panjang-panjang orang nggak kejual. Kalau brand kepanjangan nggak ngejual, nggak ada daya tariknya ya. Ya betul. Itu sama. Dan tidak ada merek kok sifatnya negatif toh, ya kan? Nah jadi menjual, betul sekali. Jadi itulah yang disebut sebagai branding. Sehingga orang itu kalau branding itu nempel di tempat kita dan memang persis sama dengan diri kita, bukan karena copas ya dari orang lain, maka itu akan bisa menandai. Secara signature akan bisa menandai diri kita. Nah, selanjutnya ini finalnya nih. Finalnya di dalam PSP itu adalah teman-teman membuat apa yang disebut sebagai perencanaan strategis. Kalau kita berbicara strategis, kita harus berbicara juga mengenai spektrum waktu. Ya kan, kalau kita mau strategis itu maka spektrum waktunya dibedakan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita mesti bisa membayangkan yang paling panjang itu pasti paling dekat dengan dreams. Paling dekat dengan dreams. Jangka panjang itu misalnya boleh diambil 10 tahun, 5 tahun, 8 tahun gitu kan ya. Itu pasti paling dekat sama dreams kita. Jangka menengah ya di antara jangka pendek, kalau pendek kan biasanya setahun gitu ya. Rencana jangka pendek itu setahun ini kamu mau ngapain gitu. Nah setahun itu mau ngapain itu kita harus tahu. Tujuan apa yang mau dicapai dalam setahun ini. Jangan sampai setahun ini ya kita kegoleran, nggak paham mau ngapain. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Pada pandemi itu PSB-nya harusnya ganti lagi tuh. Ya kan? Kenapa? Karena kondisi eksternal kita berubah, strategi kita kan harus berubah. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai dalam 1 tahun itu ditulis. Jangan hanya satu tahun ini apa saja yang mau kita capai. Boleh yang berhubungan dengan karir, boleh yang berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan pacar. Nah, itu boleh semuanya. Tujuan ini semuanya tidak boleh lupa harus dicantolkan atau digandengkan dengan indikator keberhasilan. Itu bedanya ya. Jadi kalau dalam PSP itu kita harus benar-benar komprehensif dan logis. Jadi setiap tujuan, setiap keinginan atau tujuan kita yang mau dicapai itu harus dipasangkan dengan indikator kesuksesan. Apa toh indikator kesuksesan itu? Apa yang menandai bahwa tujuan itu sudah tercapai. Contoh misalkan tujuan dalam 1 tahun ini saya mampu menguasai Corel Draw. Ya, berarti indikator keberhasilannya adalah saya bisa membuat poster sendiri tanpa bantuan orang lain. Saya ingin bisa lancar berbahasa Inggris. Nah, karena corona seperti ini kan saya makin punya banyak waktu untuk belajar. Untuk itu berarti bisa membuat saya semakin fluent akan bahasa Inggris. Fluent gitu bahasa ya, Inggris. Bu? Berarti indikator keberhasilannya apa? Rawon berhasil masak gitu. Rendang gitu. Betul. Ya, Bukan
mengumpul indikatornya telah mempunyai resep-resep itu bukan. Menu bukan seperti itu ya, Bu. Bukan. Jadi dampak ya. Nah, itu dibuat dari jangka pendek, kemudian jangka panjang menengah ya, menengah itu bisa 3 bisa 5 tahun, silahkan nanti didiskusikan dengan dosennya. Lalu jangka panjang 10 tahun kira-kira kita gambarkan tadi sukses tadi. 10 tahun dari sekarang saya ke apa? Saya akan menjadi apa? Saya Akan dibawa kayak apa sih diri ini betul. selanjutnya? Makanya untuk ke sana kamu ngapain aja. Nah, itu tujuan-tujuan jangka panjang. Nah, planning ini kalau orang pinter nggak akan bikin satu. Orang cerdik nggak akan bikin planning satu. Dia pasti bikin alternatif. Jika ini tidak tercapai, maka dia akan pakai planning B. Minimal satu lagi plan B kan. Nah, plan B ini bisa jadi tujuannya sama nih. Cuma waktunya yang mundur. Tapi bisa jadi memang aktivitas yang memang berbeda karena sumber daya saya nggak ada, ternyata ya saya nggak jadi melakukan itu gitu. Nah, inilah rangkaian PSP ya. Kebayang nggak, Dek, kalau kalian punya itu? Itu kan seperti desain hidup ya. Ya kan? Kebayang nggak bagaimana orang yang punya desain hidup dengan orang yang sama sekali nggak punya, Ya, sehingga tadi itu, Bu, layang-layang. layang-layangnya mau Layang-layang. kemana dia, Ya. anginnya kemana dia ke situ gitu. Terus anginnya bawa dia di pohon, nyantol di pohon kan, nggak jadi cita-citanya karena nyantol di pohon atau nyantol di antena rumah. Jadi kira-kira itu gambaran mengapa ya kok kita itu perlu PSP. Seberapa, apakah saya terlambat membuat PSP? Enggak ada yang terlambat. Yang terlambat adalah yang tidak mau membuat. Saya seumur saya ini baru memulai membuat PSP umur 39 tahun ya, 39 tahun ya. Itu Kalian juga masih Ibu tadi udah bikin PSP berkali-kali ya, Bu. dari 39, kalau sekarang umur saya mau 50 ya. 11 tahun ini saya udah ganti PSP ya. Memang hidup saya itu agak unik, dari PNS jadi caleg ya, di politik kan. Kemudian setelah jadi caleg nggak jadi, saya berada di itu tadi ketua KPAI dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Satu hal yang tidak pernah berubah adalah saya sebagai psikolog memang. Semuanya masih sama itu kalau itu di psikologi itu. Nah, design of life itu atau PSP ini membuat kita bisa mengatur diri kita untuk tampil menjadi pemenang. Mengapa? Karena kita bisa mengarahkan hal yang berbeda dengan orang lain. Iya kan? Banyak psikolog loh di Jogja ini. Tapi kenapa kok saya percaya diri gitu? Kan banyak tuh psikolog-psikolog. Tapi kenapa ya kok saya percaya diri? Oh, ke tempatku aja. Karena saya punya sesuatu yang saya tawarkan dengan unik. Dari mana saya tahu kalau itu unik? Ya dari analisis SWOT saya. Personal branding Bu Sylvie itu seperti Iya, apa di mata benar orang sekali. lain ya, Bu? Ya kayak gitu-gitu ya. Nah. Jadi saya rasa semakin kalian teman-teman ini tahu lebih awal mengenai PSP semakin baik. Dan nanti kalau udah lulus baru deh terasa. Kalau semester-semester sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya yang ikut kuliah praktikum ini, iya setelah kita itu bikin PSP waktu cari kerja itu jadi gampang banget gitu, karena tahu kan hampir semua yang diperlukan di tempat kerja ya, pencarian kerja ya ada di PSP itu. Tanya apa? Tanya tentang, kan diwawancara ditanya semua itu. Kebayang toh kalau kita belum pernah bikin PSP terus ditanya apa tantangan terbesar dalam hidupmu, nggak bisa jawab loh. Tapi karena Ya, Bu. iya, Pemanasan. tapi karena kita udah nulis life moment kita apa, ya udah tinggal ambil dari situ kan. Terus menurutmu kamu ceritakan dirimu. Itu kan pertanyaan wawancara kan kayak gitu. Yang lain nggak tahu caranya gimana. Kita punya branding. Ceritakan tentang branding kita. Apa rencana hidupmu? Alah, apalagi kan gampang. Apa yang kamu misalnya ya bisa kamu berikan pada itu lebih mudah lagi. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman untuk mengekspresikan diri, menunjukkan siapa diri kita sehingga menjadi lebih bisa diterima oleh orang lain. Itu kira-kira. Bu, saya mau tanya. Kalau misal gini, Bu, kalau kan tadi ada kita bahasan tentang passion ya, Bu. Kalau misalkan pekerjaan kita itu nggak sesuai passion gimana? Karena kan anak muda zaman sekarang kerja di satu hal yang udah stable. Enggak, gue nggak passion, nggak sesuai sama passion gue. Itu bagaimana, Bu? Jadi kalimat ini sering tak dengar. Ada dua nih ya, benar-benar memang bukan passionnya, atau yang kedua dia belum nemu passion, waktu kerja baru nemu passion gitu. Maka dari awal temukan dulu passionnya. Kadang-kadang
karena dia tidak punya komitmen, passion jadi kambing hitam, bisa jadi itu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kalau itu memang keluar secara bijaksana karena kita sudah tahu passion kita. Kalau saya tidak akan bekerja di tempat yang bukan passion saya. Karena itu akan menyiksa kita. Sebetulnya apa sih yang kita kerja, passion atau paycheck? Selama hidup saya itu yang membuktikan ya selama ini yang terbukti adalah passion kita kejar, paycheck ngejar kita. Ya. Jadi kalau mau ngejar uang, ya kan kalau ngejar uang ya passion kita yang hilang. Nah, ini sekalian ya tak kasih bonus untuk ini. Jadi pernah dengar konsep mengenai ikigai. Ikigai ini adalah budaya dari Jepang. Mengapa harapan hidup orang Jepang tinggi? Rata kehidupan orang Jepang itu di atas 100, 90, 100. Mengapa? Mereka jauh lebih tinggi daripada harapan hidup orang Indonesia ya, usia orang Indonesia. Karena di Jepang itu menggunakan ikigai. Nanti kalau mau cari ikigai bisa browsing ya, tapi saya berikan penjelasan tentang ikigai sedikit. Ikigai itu adalah reason for living. Jadi buku itu menceritakan orang itu kalau bekerja sesuai dengan passionnya, dia akan bisa bekerja tidak hanya bahagia tetapi juga sehat, ya kan? Gimana caranya? Itu di situ tuh awalnya menceritakan mengenai Jiro Ono. Jiro Ono itu adalah pembuat sushi di Jepang yang sangat terkenal. Dia itu punya Michelin 3 Star ya. Michelin 3 Stars itu adalah penghargaan rumah makan warung yang di internasional ya, yang luar biasa. Jangan dibayangkan penjual toko sushinya itu atau restoran sushinya itu gede, enggak. Dia hanya ada di Subway di Ginza. Jadi warung itu hanya menyediakan 10 tempat duduk. Jadi kalau untuk makan sushinya dia harus antri panjang sekali dan itu selalu panjang mengular gitu. Padahal sushinya itu satu setnya harganya $240. Satu set susinya, tapi yang ngantri itu berular-ular. Kenapa? Karena Jiro Ono ini membuat sushi dari dia muda sampai sekarang usianya 94 tahun lebih dikit ya. 95, 96 tahun dengan hati dia, dengan kebahagiaan. Kenapa dia sampai umur 90 tahun masih kerja untuk jual sushinya sendiri loh, bukan kayak gini waitressnya, enggak. Karena dia cinta. Dia mencintai pekerjaannya. Passionnya adalah membuat sushi. Sushi dia adalah sushi terenak yang ini pengakuan dari Obama waktu dia menjadi presiden dan datang ke rumah makannya si Jiro Ono. Nah, Ikigai itu mengatakan orang yang kalau bekerja sesuai dengan passion yang dia sukai, bekerja sesuai dengan keahliannya. Jadi sudah passion dia ahli lagi. Bekerja sesuai dengan permintaan dari orang yang ada di masyarakat ya. Orang sering minta bantuan itu kepada dia dan bekerja dengan passion dan keahlian itu dengan dibayar dengan profesi, maka dia akan hidup jauh lebih panjang karena bahagia, tidak stroke dan sebagainya. Maka wajib bagi kita saat ini mengenal passion. Supaya kita bisa bekerja sesuai dengan passion kita. Loh, pekerjaan kita itu banyak kok tersedia di dunia ini tersedia. Siapa bilang pekerjaan itu terbatas? Bahkan kita bisa meng-create kan pekerjaan itu. Menjadi terbatas karena apa? Karena kita berpikir paycheck. Bukan passion. Paycheck is later on. Jadi kalau kita mengejar passion, yakin aku, paycheck ini akan datang. Paycheck ini akan ikut kita. Sampai titik ini saya sudah membuktikan itu ya. Kalau saya bekerja di Spring Up, bekerja sebagai KPAID, sebagai apapun peran saya, itu tidak saya kejar uangnya, tapi saya kejar passion saya. Memang saya ingin membantu anak-anak untuk terlepas dari stres dan lain sebagainya. Uang will come later. Tidak pernah mengkhianati apa yang sudah kita lakukan gitu kira-kira. Nah, kalau tadi gimana ya aku kerja tapi ini bukan passionnya, itu udah salah dari desain awalnya itu. Kalau orang berbicara mengenai passion, pasti dia tidak akan take the risk untuk mengorbankan passionnya.
Nah tinggal mana timbangan beratmu. Oke aku mau paycheck dulu deh sekarang, besok kalau paycheckku udah udah penuh, baru aku udah mau nyari passion ya monggo aja, nggak ada masalah, tapi udah tahu kan konsekuensinya gitu. Nggak salah, itu desain. Yang salah adalah kalau nggak didesain kan gitu. Ada lagi? Aku mau tanya Bu selanjutnya, dari segala kegiatan semua yang udah kita lakukan, kerja, kuliah, atau mungkin stres-stres lainnya, pencapaian yang sudah kita dapat, seberapa penting sih Bu kita memberikan reward kepada diri kita sendiri? Bagus sekali. Mungkin sebelum menjawab kita perlu menyamakan definisi mengenai reward ya. Reward is something that make us happy. Bagi setiap orang reward berbeda-beda. Money can be a reward. Tapi bagi some other else, money is not a reward. It's not rewarding because karena kalau itu saya dapat uang sebentar habis gitu ya. Kalau saya sih itu bukan reward. Tapi bagaimana reward itu muncul pada saat misalnya gini. Kalau di Reksodia Utami itu pekerjaan saya adalah membantu anak-anak korban kekerasan, korban perkosaan, korban kayak gitu-gitu ya, yang disodomi bapaknya lah, yang gitu-gitu ya, yang mereka itu tidak berdaya. Lalu saya obatin, saya pakai kinesiologi namanya. Lalu ini hari ini saya pegang ya, besok pagi ibunya WA, Bu Silvi, anak saya yang biasanya tidak pernah tersenyum, hari ini dia tersenyum, tidak menangis sama sekali. Sampai dia bilang, Bu, kok hati saya bahagia, kenapa ya hari ini? Ibu, tidak pernah seumur hidup saya merasa sebahagia ini. Terima kasih Bu Silvi, that is reward for me. Dan itu gak bisa diukur dengan uang, benar-benar gak bisa diukur dengan uang. Orang ini gratis datang ke RDU, saya juga ya di RDU begitulah, bukan dibayar dalam arti profesional ya. Tapi buat saya ini reward. Nah, bagaimana saya menggunakan itu as a reward? Silvi, look, orang melihat keberadaanmu sebagai sebuah sumber kebahagiaan. Nah, itu bisa membuat kita goosebump gitu ya, bisa membuat kita wow, ini harus saya hargai. Terima kasih diriku gitu, misalnya gitu. This is very very meaningful ya. Jadi WA seperti itu bisa membuat bahan bakar yang luar biasa dalam semangat hidup saya. Itu salah satu reward dan itu kita sadari. Nggak usah kita bilang, kalau dia WA kayak gitu terus kemudian kita scroll down terus kemudian udah ya, memang itu nggak rewarding kan. Tapi kemudian itu serius dan itu tidak sekali 2 kali ya, sehingga setiap kali saya lelah obat-obat seperti itu kan datang hampir tiap hari datang. Ini tadi juga gitu, Bu Silvi terima kasih ya, anak saya punya klien ya, anaknya umur 22 tahun, mahasiswa arsitek di PTS ya, itu kekerasan bapaknya, dari kaya raya menjadi dia nggak punya apa-apa, dia harus hidup dari kos ke kos dengan ibunya. Dia kalau diem aja air matanya itu bisa, jangan dibayangkan air matanya netes, air matanya bisa bres nangis gitu ya. Itu kalau dia diem aja. Jadi kalau saya ajak ngomong hilang air matanya. Tapi begitu saya diem, dia diem, bres gitu otomatis loh, nggak bisa dihilangin. Nah, diobatin pakai kinesiologi, saya obatin pakai kinesiologi. Hari berikutnya, kemana kesedihan saya Bu Silvi, kemana rasa benci saya kok nggak bisa mengakses apa yang Ibu lakukan dengan saya, kok saya nggak bisa mengakses rasa sedih, rasa benci. Itu udah luar biasa buat saya. Melihat dia datang, tersenyum, wajahnya auranya udah positif, itu reward. Jadi jangan salah membuat reward. Jangan sampai kita membuat reward sesuatu yang tidak bisa kita anggap sebagai sumber kebahagiaan. Kalau money itu sebagai reward boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma perlu disadari ya bahwa uang itu umurnya paling pendek ya. Menurut saya umurnya paling pendek. Habis itu kamu beliin gelato udah habis kan? Atau apalagi beliin barang sepatu Nike 4 juta juga udah habis kan kalau uangnya. Nah jadi pinter-pinter membuat reward gitu. Terima kasih Bu Silvi atas penjelasannya tentang PSP, ya. Personal Strategic Planning, yang kali ini jadi banyak ya Bu, jadi panjang, jadi panjang ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Nanti dicoba bikin ya. Iya, nanti kita pasti mencoba bikin ya. Bu, untuk teman-teman praktikum juga ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya tentang PSP. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Kak Cika dan Bu Sirvi yang telah menjelaskan tentang PSP. Untuk selanjutnya para praktikan nanti akan diberikan tugas oleh asistennya masing-masing. Ditunggu, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.